Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niwan Mariani Disoli, NIM G7012138 dari Universitas Tadulako, Fakultas FMIPA, jurusan Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu obat yang dimana dipergunakan dalam kehidupan saya maupun kehidupan teman-teman semua, yaitu jenis obat yang bernama hidrokortison. Nah, hidrokortison ini adalah salah satu jenis obat yang dimana merupakan golongan dari obat kortikosteroid sintetis. Nah, si obat ini dengan sifat kimia dan fisika tertentu, yang dimana pada sifat kimianya hidrokortison adalah senyawa steroid sintetis yang memiliki struktur molekul yang mirip dengan hormon kortisol yang alami dan diproduksi oleh tubuh manusia. Dan si kortikosteroid ini juga termasuk dalam kelas glukokortikoid, yang berarti yang memiliki efek antiinflamasi dan juga imunosupresif. Kita lanjut pada sifat fisika. Sifat fisika di mana hidrokortison biasanya hadir dalam bentuk serbuk putih ataupun kristal yang larut dalam pelarut organik. Hidrokortison juga dia tidak stabil dalam suasana asam dan dapat mengalami degradasi dalam larutan asam. Oleh karena itu, dalam formulasi farmasi, hidrokortison sering dihasilkan dalam bentuk garam yang lebih stabil, seperti hidrokortison asetat atau hidrokortison butirat. Selanjutnya, sebelumnya si hidrokortison ini juga dia akan dipakai dalam beberapa jenis penyakit yang ada. Sebelum kita lanjut dalam menjelaskan hal tersebut, saya akan menjelaskan bagaimana sih proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan maupun ekskresi dari obat hidrokortison ini. Jadi mana itu mengacu pada tubuh yang memproses atau menghilangkan obat tersebut setelah dikonsumsi atau diaplikasikan. Nah, kan si hidrokortison ini juga dia adalah suatu golongan obat kortikosteroid yang sering digunakan untuk mengurangi adanya peradangan dan juga gejala alergi pada kulit dan jaringan-jaringan lainnya. Nah, gejala alergi seperti apa sih yang dimaksud? Seperti semisal bagian dari suatu makanan yang tidak dapat kita konsumsi, itu dapat menjadi alergi buat kita, ataupun makanan yang sering kita konsumsi secara berlebihan, itu dapat mengakibatkan alergi yang nantinya akan berakibat fatal dan menyebabkan suatu penyakit, yang itu salah satunya ada eksim, adapun hepatitis. Saya akan menunjukkan bagaimana langkah-langkah dari proses ATME dari hidrokortison yang ada. Absorpsi. Setelah hidrokortison diambil melalui berbagai cara seperti melalui mulut sebagai tablet atau melalui kulit sebagai krim ataupun salep, obat ini mulai diabsorpsi oleh tubuh jika diminum, yang dimana melalui mulut hidrokortison akan melewati saluran pencernaan dan masuk ke dalam aliran darah melalui dinding usus. Jika dioleskan pada kulit, hidrokortison akan menembus lapisan kulit dan masuk ke dalam aliran darah yang ada melalui pembuluh darah di bawahnya. Distribusi. Setelah diabsorpsi, hidrokortison akan didistribusikan ke berbagai jaringan dan juga organ ke seluruh tubuh melalui aliran darah yang ada. Karena hidrokortison adalah kortikosteroid, sebagian besar distribusi akan terjadi di tempat-tempat di mana kortikosteroid biasanya berperan dalam mengatur sistem kekebalan tubuh dan juga meredakan peradangan. Pada metabolisme, hidrokortison diproses dan dimetabolisme oleh hati sebelum diekskresikan dari tubuh. Proses metabolisme ini mengubah hidrokortison menjadi bentuk yang lebih mudah diekskresikan melalui ginjal, dan beberapa bagian hidrokortison juga dapat diubah menjadi bentuk metabolit aktif dan juga tidak aktif selama proses metabolisme itu berlangsung. Kemudian ada ekskresi. Metabolit hidrokortison tersebut
yang telah diproduksi atau yang telah diproses dan tidak digunakan lagi oleh tubuh, maka akan diekskresikan dari tubuh, terutama melalui ginjal. Sebagian kecil dapat dikeluarkan melalui urin, tetapi sebagian juga dapat diekskresikan melalui feses, melalui saluran cerna atau saluran pencernaan yang ada. Nah, sebelum itu, si obat hidrokortison ini juga dari saya sendiri sudah saya praktekkan, di mana obat hidrokortison sangat dianjurkan untuk kita yang mengalami eksim maupun dermatitis, karena sebelumnya saya juga mengalami penyakit tersebut, dan ini adalah hasil dari saya ketika telah memakai salep hidrokortison. Lanjut, pada perubahan struktur, molekul obat dapat dipengaruhi aktivitasnya dalam proses metabolisme di dalam tubuh. Perubahan struktur ini bisa mencakup modifikasi pada berbagai bagian molekul seperti garis fungsional, ikatan kimia, atau ukuran molekul. Saya akan menjelaskan beberapa hubungan antara perubahan struktur maupun aktivitas dalam proses metabolisme obat. Pengaruh pada biotransformasi, di mana proses metabolisme obat mengalami modifikasi kimia oleh enzim-enzim dalam tubuh. Perubahan struktur juga pada obat dapat mempengaruhi kemampuan enzim untuk mengenali ataupun memproses molekul-molekul yang ada. Tak lupa juga untuk bagian penghambatan atau induksi enzim yang ada. Perubahan struktur pada obat dapat mempengaruhi kemampuan obat untuk menghambat atau menginduksi aktivitas enzim metabolit. Kita lanjut saja pada bagian struktur molekul dari hidrokortison, di mana hidrokortison ini memiliki struktur molekul yang mirip dengan hormon kortisol alami yang diproduksi oleh tubuh kita. Struktur tersebut termasuk dalam kelompok steroid dengan cincin kerangka steroid yang khas. Karena strukturnya yang mirip dengan hormon kortisol, hidrokortison ini dapat berinteraksi dengan reseptor yang dimana karena strukturnya mirip dengan hormon kortisol tadi, setelah dia berinteraksi dengan reseptor, maka kortikosteroid di dalam sel untuk menghasilkan respon biologis. Sifat kimia fisikanya, si hidrokortison ini adalah senyawa hidrofobik, yang berarti kurang larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik seperti etanol, aseton, atau kloroform. Sifat hidrofobik yang dimiliki si hidrokortison ini, yang dimana dapat menembus lapisan kulit untuk berinteraksi dengan reseptor yang ada, dengan reseptor kortikosteroid yang ada di bawahnya saat dioleskan sebagai krim maupun salep. Nah, kemarin itu saya memiliki eksim di sebelah sini, sini, bagian sini juga, sini pun ada, masih merah-merah. Nah, di situ ketika dioleskan si salep hidrokortison pada bagian yang mengalami alergi atau sedang mengalami peradangan, maka salep itu akan berinteraksi langsung dengan reseptor kortikosteroid yang ada. Nah, kita akan melangkah pada aktivitas biologisnya. Hidrokortison ini dia memiliki aktivitas antiinflamasi dan imunosupresif. Kenapa dia dikatakan juga sebagai imunosupresif? Karena ketika tubuh kita atau tubuh seseorang pasien yang sedang mengalami eksim maupun dermatitis, ketika imunnya turun, maka peradangan maupun penyakit eksim ataupun dermatitis itu akan kembali lagi. Oleh karena itu, kenapa si hidrokortison ini dia dikatakan juga sebagai imunosupresif. Ketika diaplikasikan pada kulit, hidrokortison bekerja dengan mengurangi peradangan, menghilangkan gatal-gatal, kemerahan, dan juga pembengkakan pada kulit yang terkait dengan berbagai peradangan yang ada dan juga reaksi-reaksi alergi yang ada. Kemudian saya akan menjelaskan
bagaimana sih si hidrokortison ini mengekspresikan dari si obat ini sendiri. Nah, untuk metabolisme dan juga ekskresi, setelah hidrokortison diabsorpsi oleh ginjal, beberapa bagian hidrokortison itu juga dapat diubah menjadi bentuk metabolit aktif maupun tidak aktif selama proses metabolisme. Maka metabolisme ini mempengaruhi lamanya efek hidrokortison dalam tubuh dan cara tubuh memproses dan menghilangkan obat dari sistem. Perlu kita ingat bahwa di mana hidrokortison juga memiliki potensi efek samping yang perlu diperhatikan. Ketika tangan kita sudah sembuh seperti ini, kita tidak perlu lagi memakai hidrokortison karena si hidrokortison juga dia sangat keras dan akan mengakibatkan kulit kita kering. Mungkin sekian penjelasan dari saya, Niwani Marindisoli. Jika ada kurangnya mohon itu akan menjadi pelajaran buat saya sendiri maupun teman-teman semua. Kiranya apa yang saya bagikan kepada kita semua dapat bermanfaat, dan juga bagi yang sedang mengalami reaksi alergi pada bagian tangan, kaki maupun bagian tubuh lainnya, enzim maupun dermatitis, silakan dicoba hidrokortison yang paling ampuh untuk bagian penyakit ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.